Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di saat pembalap MotoGP datang ke Lombok dan mengagumi sirkuit Mandalika karena dikelilingi oleh pantai yang indah. Tetapi sampai hari ini sirkuit Formula E masih goib alias belum ada. Ini sudah 2 kali loh, dimana pada tahun lalu pada World Superbike di Mandalika, pembalap-pembalapnya juga mengagumi sirkuit Mandalika yang sangat eksotis dan mempesona. Bahkan pembalap-pembalap pun betah tinggal di sana. Bahkan terlihat mereka kelihatan liburan daripada balapan. Tetapi untuk tender sirkuit Formula E saja yang kemarin juga gagal. Tetapi alhamdulillah lah sekarang tender sirkuit Formula E sudah dimenangkan, walaupun menurut PSI tidak transparan dan Wagub DKI berkilah itu adalah tanggung jawab Jakpro. Ya kita lihat aja lah pada 4 Juni besok kira-kira sirkuit Formula E sudah jadi apa enggak ya. Mengingat membangun sirkuit itu dibutuhkan waktu yang lama. Bahkan untuk finishingnya aja itu butuh berbulan-bulan. Kita tahu kan kemarin pada saat World Superbike di Mandalika itu saja masih tahap proses finishing. Ya sekarang bisa dilihat lah, sekarang sirkuit Mandalika sudah mulai tampak bagus sekali dibandingkan pada acara World Superbike. Finishingnya itu loh butuh berbulan-bulan. Lah ini tinggal 3 bulan ke depan sirkuitnya saja belum jadi. Apalagi kemarin siapa itu ketua DPRD juga diperiksa ke KPK terkait kasus Formula E. Ya memang sangat kontra sekali sirkuit Formula E dan juga sirkuit Mandalika. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Saat pembalap dunia kagum dengan sirkuit Mandalika, KPK malah temukan bukti kasus Formula E. Pembalap MotoGP 2022 Alex Rins penasaran dengan sirkuit Mandalika setelah dibuat kagum dengan keindahan pantai di Lombok jelang tes MotoGP Mandalika. Hal tersebut diungkapkan Rins saat menikmati hari selepas karantina di Lombok pada Selasa 8 Februari 2022. Rins tampak bertelanjang dada di pinggir pantai berpasir putih sambil memegang kelapa muda. Aktivitas sehari setelah tiba di Lombok tersebut ia bagikan melalui media sosial Instagramnya. Diketahui para pembalap MotoGP 2022 harus menjalani karantina selama 24 jam setelah tiba di Lombok pada Senin 7 Februari 2021. Menikmati negara Indonesia yang indah ini, jika treknya sirkuit Mandalika menakjubkan seperti pantainya, kita akan bersenang-senang dalam tes, kata Rins pada Selasa 8 Februari 2022. Pembalap Suzuki X-Star ini juga sudah tampil di kelas MotoGP sejak 2017. Musim lalu pembalap asal Spanyol ini 1 kali naik podium. Ia mengakhiri MotoGP 2021 dengan menempati peringkat ke-13. Rins sangat antusias menatap tes pramusim di sirkuit Mandalika karena ini adalah lokasi baru dalam MotoGP 2022. Adaptasi dan pengenalan medan yang baik akan memudahkan saat balapan berlangsung. Tes pramusim di Mandalika akan berlangsung pada Jumat 11 Februari hingga Minggu 13 Februari. Dari agenda yang disiapkan Mandalika Grand Prix Association (MGPA), pembalap akan mulai masuk sirkuit pada Kamis 10 Februari. Adapun balapan MotoGP 2022 seri sirkuit Mandalika akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret. Ini adalah seri kedua setelah seri pertama atau pembuka berlangsung di sirkuit Lusail Qatar pada 4 hingga 6 Maret. Diketahui pembalap Gresini Ducati Enea Bastianini memuji Mandalika. Lombong jalak tes MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Februari. Bastianini telah tiba di Lombok bersama 23 pembalap MotoGP 2022 yang lain pada Senin 7 Februari sore. Pembalap asal Italia itu kini harus melakukan isolasi selama 24 jam. Di sela-sela masa isolasi, Bastianini menggugah aktivitasnya di hotel melalui Instant Story pada Selasa 8 Februari pagi. Rocky MotoGP itu pun terpesona dengan keindahan yang ditawarkan Lombok jelang tes MotoGP Mandalika. Bastianini membagikan rekaman video yang memperlihatkan pemandangan di kawasan Lombok. Terlalu bagus, tulis Bastianini dalam unggahan Instant Story menggunakan bahasa Italia. Bastianini termasuk pembalap yang aktif membagikan aktivitas di media sosial Instagram setelah tiba di Lombok.
Pembalap berusia 24 tahun itu sebelumnya membagikan momen ia melihat kelelawar di kamar yang ia tempati. Dalam unggahan di Instant Story itu, terlihat pula seorang petugas berupaya untuk mengusir kelelawar dari kamar Bastianini. "Saya tiba di Indonesia dan menemukan kelelawar di kamar saya," tulisnya. Bastianini menatap tes MotoGP Mandalika dengan kepercayaan diri tinggi. Ia mampu merajai hari kedua tes MotoGP di Sepang dan juga memecahkan rekor lap. Bastianini menjadi yang tercepat pada hari kedua tes dengan catatan waktu 1 menit 58 detik. Itu adalah rekor lap catatan waktu tak resmi MotoGP di sirkuit Sepang, mengalahkan rekor lap Danilo Petrucci dan 1 menit 58,661 detik yang dibuat pada tes 2019. Pembalap Aprilia Racing Alex Espargaro juga sangat mengagumi atas keindahan Pulau Lombok. Bahkan dia mengaku tidak sabar untuk tampil di MotoGP Mandalika 2022 pada Maret mendatang. Seperti diketahui, sirkuit Mandalika akan menjalani tes pramusim MotoGP pada akhir pekan nanti, yakni mulai 11 hingga 13 Februari 2022. Sesi uji coba tersebut menjadi tes terakhir sebelum gerakan MotoGP 2022 resmi digelar pada 6 Maret 2022. Sejumlah pembalap pun tampak antusias dengan keindahan Lombok sejak mereka tiba pada Senin 7 Februari 2022 lalu. Salah satunya adalah Espargaro. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu telah melakukan aktivitas di Lombok. Dia menggugah momen tersebut di akun Twitter pribadinya, Alex Espargaro. Bahkan unggahannya tentang suasana di kawasan Kuta Mandalika mendapat respon dari akun Twitter Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Espargaro pun kemudian membalasnya dengan ungkapan tak sabar ingin segera balapan di sirkuit Mandalika dengan ribuan fans dan akan memadati tribun penonton. "Terima kasih banyak, pulau ini sangat indah. Tak sabar menanti balapan di sirkuit Mandalika bulan depan dan melihat tribun penuh penggemar Indonesia," kata Espargaro dilansir dari Twitter pribadinya pada Rabu 9 Februari 2022. Sebelumnya, dalam uji coba pertama di sirkuit Sepang, Malaysia akhir pekan kemarin, Alex berhasil meraih tempat pertama dalam tes hari pertama. Pada hari kedua, dia tetap konsisten meski berakhir di peringkat kedua di bawah pembalapan Gresini Ducati, Eni Bastianini. Meski motornya jadi yang paling cepat, Alex mengaku perlu ada perbaikan pada mesin motor, terutama saat menghadapi tikungan cepat. Getaran yang dihasilkan terlalu besar sehingga menuntut pembalap mengeluarkan tenaga ekstra untuk menahannya. Tetapi di saat pembalap MotoGP puji sirkuit Mandalika, Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut proses lelang tender sirkuit ajang balap motor 2022 di Jakarta merupakan tanggung jawab PT Jakarta Propertindo Jakpro. Riza mengaku tak tahu menahu soal anggapan lelang proyek Formula E tidak transparan. Politikus Partai Gerindra ini meminta pers bertanya langsung ke pihak Jakpro. "Ya, itu kan sudah jadi tanggung jawab Jakpro yang ditunjuk Pemprov. Silakan teman-teman dicek di Jakpro prosesnya," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 7 Februari 2022. Dia menjelaskan, sejatinya dalam proses lelang, Jakpro telah mengikuti proses sesuai peraturan. Riza mengklaim Jakpro sudah terbiasa mengadakan lelang untuk beberapa proyek di DKI Jakarta. Semua proses lelang, pengadaan konstruksi, semua itu melalui proses tahapan-tahapan yang ada. Kita ini kan bukan setahun, 2 tahun, sudah belasan, puluhan tahun di Jakarta ini melaksanakan lelang. Prosesnya, mekanismenya, SOP, aturannya, semua memang harus sesuai dengan ketentuan yang ada, kata dia. Namun terkait detail dari proses lelang, pria berusia 52 tahun ini meminta untuk bertanya langsung kepada Jakpro, sebab proses tender sendiri sesungguhnya telah selesai. Kalau nilai kontrak silakan. Berapa nilai kontrak? Siapa pemenangnya? Silakan tanyakan langsung ke Jakpro. Teman-teman bisa mengeceknya, berdiskusi secara detail, kata dia. Sebelumnya, PT Jakarta Propertindo mengaku telah menyelesaikan proses tender sirkuit Jakarta E-Prix 2022. Pemenang tender sirkuit Formula E sudah ditetapkan, yaitu PT Jaya Konstruksi Manggala Pertama Tbk.